bayi dikasih pisang krok langsung ya, memang bayinya diam, tapi ususnya juga diam. Mestinya ususnya mencerna makanan, dia keluarin. Karena adanya makanan padat yang langsung masuk, mestinya kan ususnya mencerna makanan saya dulu. Betul. Nah, ususnya belum siap tuh dikasih makanan. Akhirnya apa, terjadi blocking, jadi ususnya bengkak. Artinya akhirnya ususnya kan kita pernah mendengar ada usus halus, ada usus besar. Yeah. Nah, usus halusnya ada sumbatan, kemudian atau umpamanya dia sudah sampai ke usus besar pun, tapi rata-rata ya dia akan menjadi sumbatan, lalu perutnya akan bengkak, membesar, akhirnya operasi. Potong itu. Usus yang menyebabkan sumbatan itu harus dipotong. Tidak sedikit orang tua yang percaya bahwa bayi yang menangis terus-menerus merupakan tanda bahwa ia sedang kelaparan. Alhasil, bayi pun diberi makanan seperti pisang, walaupun usianya belum genap 6 bulan. Padahal itu tidak aman loh. Yuk, cari tahu apa saja bahayanya. 1. Tersedak. Walau sudah dilembutkan menjadi seperti bubur, pisang dan makanan lainnya tetaplah makanan padat yang teksturnya tidak bisa menyerupai ASI atau susu formula ya bun. Umumnya, bayi di bawah 6 bulan belum memiliki kemampuan untuk menelan dan mengunyah dengan baik, sehingga pemberian empasi pada usia ini justru dapat membahayakannya. Makanan padat selembut apapun beresiko membuat bayi tersedak dan menyumbat saluran pernapasannya. Bila tidak segera mendapatkan pertolongan, bayi bisa mengalami kesulitan bernapas dan terancam nyawanya. Itulah mengapa di Indonesia banyak kasus pemberian pisang pada bayi di bawah 6 bulan yang berujung pada kematian. 2. Gangguan pencernaan. Bayi yang berusia di bawah 6 bulan juga belum memiliki saluran pencernaan yang optimal, sehingga pemberian empasi, apalagi yang kaya akan serat seperti pisang, bisa meningkatkan resiko terjadinya diare dan sejumlah gangguan pencernaan lainnya. 3. Kelebihan atau kekurangan nutrisi dan kalori. Untuk bayi berusia di bawah 6 bulan, ASI sudah memiliki komposisi terbaik sebagai makanan bayi. Meski tampak lebih mengenyangkan perut, makanan padat yang diberikan terlalu dini justru tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi untuk bayi. Pemberian empasi pada usia ini justru bisa membuat bayi mengalami kekurangan atau kelebihan kalori dan nutrisi. Contohnya, jika bunda memberikan pisang untuk si kecil di waktu yang tidak tepat, ia akan beresiko mengalami berat badan berlebih atau obesitas karena buah ini mengandung gula yang cukup tinggi. 4. Kekurangan zat besi. Pengenalan empasi yang terlalu dini cenderung membuat pemberian ASI dan susu formula yang kaya akan zat besi dan banyak nutrisi lainnya menjadi tidak maksimal. Hal ini bisa menyebabkan bayi kekurangan zat besi. Padahal zat besi memiliki peranan yang penting dalam pembentukan hemoglobin, yakni komponen sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa zat besi yang cukup, tubuh tidak dapat membentuk hemoglobin dengan maksimal. Akibatnya, jaringan dan organ tubuh bisa mengalami kekurangan oksigen dan tumbuh kembangnya bisa terganggu. Intinya, bayi yang menangis terus-menerus belum tentu karena ia merasa lapar ya bun. Ia bisa saja menangis karena merasa tidak nyaman, kelelahan, bosan, mengantuk, takut, sakit, atau popoknya penuh. Jadi, bunda tidak perlu langsung memberikan susu tiap si kecil menangis, apalagi pisang atau makanan lainnya. Ingat ya bunda, pemberian makanan padat seperti pisang untuk menenangkan bayi di bawah 6 bulan sangat tidak disarankan karena umumnya bayi belum siap menerimanya. Tanda-tanda bayi siap mengkonsumsi empasi memang bisa saja sudah muncul sebelum usia 6 bulan. Meski begitu, bunda tetap dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu bila ingin memberikan si kecil makanan atau pisang sebelum usianya 6 bulan. Halo Bunda, kali ini yuk kita simak mengapa pisang tidak boleh diberikan sebelum usia bayi 6 bulan. Tidak sedikit orang tua yang percaya bahwa bayi yang menangis terus-menerus merupakan tanda ia sedang kelaparan. Alhasil, bayi pun diberi makanan seperti pisang, walaupun usianya belum genap 6 bulan. Padahal itu tidak aman loh bun. Apa saja sih bahayanya? Mari kita simak videonya berikut ini. 1. Tersedak. Bayi di bawah 6 bulan belum memiliki kemampuan untuk menelan dan mengunyah dengan baik, sehingga pemberian pisang pada usia ini beresiko membuat bayi tersedak dan menyumbat saluran pernafasannya. Itulah mengapa di Indonesia banyak kasus pemberian pisang pada bayi di bawah 6 bulan yang berujung dengan kematian. 2. Gangguan pencernaan. Bayi yang berusia di bawah 6 bulan juga belum memiliki pencernaan yang optimal untuk pemberian MPASI, apalagi yang kaya akan serat seperti pisang. Bisa membuat ususnya terlipat dan tersumbat loh bun. Selain itu, pemberian makanan padat pada usia ini juga bisa menimbulkan diare. 3. Kelebihan atau kekurangan nutrisi dan kalori. Untuk bayi di bawah usia 6 bulan, ASI
ASI sudah memiliki komposisi terbaik sebagai makanan bayi. Meski nampak lebih mengenyangkan perut, makanan padat justru tidak dapat memberikan nutrisi yang pas untuk bayi. Jika bunda memberikan pisang untuk si kecil di waktu yang tidak tepat, ia akan beresiko mengalami berat badan lebih atau obesitas karena buah ini mengandung gula yang cukup tinggi. 4. Kekurangan zat besi. Pemberian pisang yang terlalu dini cenderung membuat pemberian ASI menjadi tidak maksimal. Hal ini bisa menyebabkan bayi kekurangan zat besi. Tanpa zat besi yang cukup, tubuh bisa mengalami kekurangan oksigen dan terganggu tumbuh kembangnya. Ingat ya bun, pemberian pisang untuk bayi di bawah 6 bulan sangat tidak disarankan karena biasanya bayi belum siap menerimanya. Tanda-tanda bayi siap makan makanan padat memang bisa saja muncul sebelum usia 6 bulan. Meski begitu, bunda tetap dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu bila ingin memberikan pisang sebelum usia 6 bulan. Bayi itu kenapa dikasih 6 bulan? Tujuannya banyak. Satu, mengoptimalkan sistem kekebalan di usus. Yang kedua, usus itu sebetulnya perlu waktu untuk menerima makanan-makanan yang berserat. Nah, kalau negara-negara berkembang seperti kita, Afrika, India gitu, sebetulnya lebih juga mencegah, kan kematian anak yang tertinggi itu salah satunya karena diare. Ya, jadi makanan yang terkontaminasi penyakit pada daerah yang hygiene-nya nggak baik itu bisa dicegah dengan pemberian ASI eksklusif. Tapi catatannya satu, berat badannya harus bagus. Yang sering banget dia kalau nggak diare konstipasi. Kalau yang dulu ya zaman dulu 2 bulan itu banyak yang konstipasi. Jadi kayak nyumbat ususnya. Jadi kalau dia dikasih padat tapi usus tidak bisa menyerap. Jadi dia ususnya begitu tuh. Ya. Jadi nanti dia jadi obstruksi juga jadinya. Ya, jadi itu obstruksi itu kayak nyumbat, kayak penyumbatan. Itu salah satu yang kenapa tuh nggak boleh ngasih MPASI kalau di bawah 4 bulan. Atau sebaliknya jadi sugar baby. Sugar baby itu juga bisa badannya gendut tapi otaknya kecil karena dia perlunya protein di awal. Perlu sekali kita membimbing orang tua supaya jangan ngasih pertama pisang gitu. Itu kan sebetulnya kebutuhan nutrisinya saat itu sedikit. Jadi kalau pada bayi ASI gapnya itu adalah makronutrien, karbohidrat, protein, sama lemak. Jadi biasanya karbohidrat dulu supaya dia bisa masuk protein. Protein itu protein hewani, misalnya kayak ati. Awalnya kaldu dulu, tapi jangan kaldu terus karena kaldu tidak ada nilai nutrisi. Jadi kaldu dulu, baru nanti 2 hari kemudian kasih dagingnya. Gampangnya itu rasio antara karbohidrat sama protein itu dari awal udah dilatih tuh sama gitu ya, berapa karbonya segitu proteinnya sama, tapi jangan cuma kuah doang gitu. Paling gampang tuh 1 telapak tangannya si bayi dagingnya ya sekali makan. Cuman kalau di awal kan 1 telapak tangan juga kebanyakan buat bayi. Cuman kalau kita latih misalnya 1 telapak tangan ya jangan dikasih sekali, misalnya beberapa kali. Disaring karena gini, kan kita dari awal cair, nggak mungkin dia langsung padat gitu ya. Tapi beberapa bayi memang senang ngunyah gitu. Cuma mereka biasanya yang mengunyah itu nggak bisa banyak gitu, sehingga biasanya kita kombinasi saja. Baby led weaning itu sebetulnya dalam perkembangan bagus, tapi yang sering kali tidak terjawab adalah jumlah yang masuk nggak bisa banyak. Jadi kalau kita menyarankan sih lebih bagus kombinasikan. Biasanya bayi-bayi yang awalnya BLW, biasanya nggak mau dia disuapin itu nggak mau. Jadi kita lihat bayinya, kebutuhan nutrisi itu kan masing-masing bayi itu berbeda. Kalau yang kayak beberapa ibu badannya tuh gede-gede, ya itu mungkin MPASI-nya boleh cuman misalnya 20%, jadi masih di cover oleh ASI 80, tapi banyak juga bayi yang udah pelan banget naiknya lah, itu dia harus banyak. Kalau dia pakai BLW ya pasti ketinggalan. Di samping porsi makanan yang kita mau dengan BLW biasanya nggak tercapai biasanya dia. Tapi BLW itu bagus untuk perkembangan, cuman jangan di awal aja. Biasanya sih saya menyarankan
spoon feeding dulu, disuapin dulu. Nanti 8 bulan memang perkembangan 8 bulan ya finger food. Nah, di situ baru mulai. Iya ya Bu, ya sekarang itu banyak banget video-video ibu-ibu yang kasih bayinya makan sebelum 6 bulan. Iya, orang tua dulu bilang juga gitu, katanya itu biar anteng dan kenyang. Ya tapi saya juga kemarin sempat kasih makan anak saya pisang karena kata mertua saya kalau misalnya dikasih makan pisang itu biar anak itu cepet kenyang. Emang boleh sih 6 bulan? Enggak sih. Kabar. Baik. Sini duduk ya duduk. Kayaknya seru banget lagi pada ngomongin apa sih? Iya ini nonton video anak 6 bulan udah dikasih makan. Wah emangnya boleh? Ya boleh aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada bahas apa ini ibu-ibu? Ini loh video anak 6 bulan udah dikasih makan, Ibu. Wah pembahasannya sangat penting ini. Daripada kita cuma dengar-dengar, coba kita langsung praktik aja gimana? Jadi nanti kita akan praktek tentang pisang yang nanti kita lumatkan. Nanti ibu yang coba ya. Nanti ada 2 orang ibu-ibu yang akan menjadi relawannya. Wah sih, BBM gimana? Boleh. Ibu, ini dia media dan alat yang akan kita gunakan untuk praktik nanti. Menurut ibu-ibu nih, apakah pisang ini boleh dikonsumsi oleh bayi yang di bawah 6 bulan? Apakah bayi tersebut mudah mencernanya? Kayaknya ya Bu ya, bisa-bisa aja kalau misalkan dihaluskan. Nah, kalau begitu coba 2 orang dari ibu-ibu untuk mempraktikannya langsung. Apakah kalian mau? Saya Bu. Saya juga Bu. Silakan ibu-ibu menyendok dan memakan pisang lumatan yang sudah dihaluskan itu. Apakah ada kesulitan? Enggak sih, Bu. Ya enggak. Sekarang ibu bayangkan sebagai bayi yang di bawah 6 bulan yang hanya bisa menghisap dan menelan saja. Ini untuk sedotannya. Coba ibu menyedotkan pisang yang udah dihaluskan itu. Bagaimana ibu? Apakah ada kesulitan? Nggak bisa Bu. Iya nggak bisa. Kelihatannya susah ya. Iya tuh, kayaknya susah banget ya itu. Ibu, inilah yang dirasakan bayi yang di bawah 6 bulan. Mereka belum bisa mampu menelan makanan tersebut dengan baik. ASI itu menjadi yang terbaik karena bayi itu mampu menghisap ASI dibandingkan makanan lain. Aduh, berarti kemarin saya salah ya? Ibu-ibu, bayi yang di bawah 6 bulan itu belum siap menerima makanan karena sistem pencernaan itu belum sempurna. Dan juga refleksnya itu menelannya itu belum terlalu kuat. Karena itu, bayi diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan. Jadi dari permainan tadi, tentang edukasi tadi, apa yang dirasakan ibu-ibu? Ternyata susah sekali ya. Iya, kita aja susah, apalagi bayi, pasti lebih susah ya menelannya. Iya, saya juga sekarang lebih mengerti. Iya, saya juga belajar kalau misalnya nggak boleh terburu-buru dalam memberi makanan. Bukan yang penting anak kita kenyang, tapi sehat.
Iya, berarti kalau supply makan itu harus ada tahapannya dulu dan dulu baru kita kasih makanan ke pisang. Betul sekali, ASI eksklusif itu sampai 6 bulan adalah awal terbaik untuk bayi.